Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu kembali di dalam kajian agama Islam ini. Salawat serta salam tak lupa semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada para umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Ramadan 1441 Hijriah ini merupakan Ramadan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa Ramadan ini berbeda? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di banyak negara, bahkan hampir di semua negara sedang mengalami pandemi daripada COVID-19, pandemi daripada virus corona, sehingga atas hal tersebut nuansa Ramadan kita pada tahun ini sungguh berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas tema Ramadan ceria di tengah pandemi corona. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 132 dan 133, yang bunyinya, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatil litasharuna biha fama nahnu laka bimu'minin fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal kummala wal dhafadiya waddama ayatim mufassalah fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Yang artinya pada ayat yang 132 ini artinya, dan mereka berkata kepada Musa, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman kepadamu. Kemudian ayat yang 133,
maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah, atau air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua ayat dari Quran surat Al-A'raf ini memberikan pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kehidupan kita. Yaitu ayat ini menggambarkan pelajaran antara kaumnya Nabi Musa dengan kaum Fir'aun pada waktu itu, di mana orang-orang yang tidak beriman di sini mereka selalu tidak percaya dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai pada ayat 133 ini Allah mengirimkan topan, yaitu sebuah bencana kepada umat tersebut. Akan tetapi ketika mereka mendapatkan bencana, mereka memohon kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar bencana itu dihapuskannya. Kemudian setelah dihapuskan, mereka tetap ingkar dengan janjinya yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam ayat itu pula Allah menurunkan belalang. Kemudian belalang mengganggu mereka. Dan selanjutnya mereka juga sama meminta kembali kepada Nabiullah Musa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah untuk menghilangkan bencana daripada belalang tersebut yang telah mengusik kehidupan mereka. Dan setelah itu mereka pun ingkar kembali. Sampai di ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kutu, katak, dan juga darah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, belajar dari keadaan saat ini, marilah kita evaluasi dari diri kita masing-masing apa yang sebenarnya terjadi pada tahun ini. Tentu ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan virus COVID-19 ini seharusnya sudah menjadikan pelajaran yang sangat berharga, pelajaran yang sangat-sangat mahal harganya bagi kita semua untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Bahwa sesungguhnya demi Allah kita itu kecil. Demi Allah kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Sang Khalik. Akan tetapi terkadang kesombonganlah yang menguasai diri kita sehingga kita lupa akan semuanya. Sama halnya dengan ayat yang telah saya bacakan tadi, bahwa di situ manusia-manusia menyombongkan dirinya sehingga mereka lupa akan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Sehingga ketika diberikan ujian, sama halnya dengan kita saat ini, sesungguhnya ujian itu seharusnya menjadikan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita itu semakin meningkat karena ujian yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu. Sehingga dengan adanya wabah virus corona ini, seharusnya itu bisa kita ambil ibroh, bisa kita ambil sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi kehidupan kita, agar kehidupan kita senantiasa menjadi lebih baik. Pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menyikapi hal ini, Ramadan marilah kita laksanakan dengan ceria di tengah pandemi COVID-19. Apa Ramadan ceria itu? Yaitu Ramadan ini kita harus bisa yang pertama C, yaitu kita harus cermat. Cermat di sini adalah kita harus cermat dalam segala hal.
Karena di dalam segala aktivitas kita dimanapun itu, kita di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, kita harus sekali lagi cermat dan berhati-hati. Karena virus itu bisa ada di mana-mana dan itu juga bisa mengancam kita semua. Sehingga cermat ini perlu. Dan juga para ulama telah berijtihad. Mereka adalah orang-orang yang ahli Al-Quran, ahli sunnah, dan juga ahli-ahli fikih telah berkumpul dan bermusyawarah di situ untuk memutuskan bahwa untuk kali ini kita beribadah dari rumah. Hal tersebut tentu dimaksudkan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan daripada diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Maka hendaknya anjuran ini untuk kita penuhi. Tetapi dengan adanya anjuran ini bukan berarti ibadah kita di rumah itu kita liburkan. Akan tetapi sejatinya dengan dianjurkannya itu, maka ibadah kita di rumah pun harus bisa lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Itulah hakikat dari kecermatan kita di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua adalah ceria. Yang kedua yaitu energik. Yaitu selama kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, ingat, mari kita jaga pola makan kita. Yaitu kalau kita berbuka, berbukalah secukupnya. Jangan sampai kita kebanyakan di dalam mengambil makanan, sehingga dengan hal tersebut mengakibatkan kemalasan kita untuk menunaikan ibadah sholat taraweh, untuk menunaikan ibadah-ibadah tadarus, ibadah-ibadah lainnya, amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Itu kita tetap harus energik, yaitu dengan kita mengatur pola diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah R, yaitu kita harus bisa responsif dalam segala hal. Apa hakikat responsif itu? Yaitu ketika kita memang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu rezeki ilmu, baik itu rezeki materi dan lain sebagainya, maka seyogyanya marilah kita berbagi di bulan Ramadan ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus bisa inovatif. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Ramadan kali ini ternyata kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah pelajaran yang sangat berharga dan sangat-sangat bernilai. Kalau biasanya di Ramadan sebelumnya kita menunaikan ibadah taraweh misalnya, kita di masjid, kita berjamaah, kita menjadi makmum. Akan tetapi di bulan Ramadan ini lain. Kita menunaikan ibadah sholat taraweh bersama keluarga. Yang sebelumnya kita di masjid menjadi makmum, maka kita harus dituntut untuk inovatif, senantiasa menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk apa? Untuk kita menjadi imam bagi keluarga kita sendiri. Kita menjadi imam bagi istri kita. Kita menjadi imam bagi anak-anak kita. Sungguh itu keindahan yang luar biasa ketika sebuah keluarga bisa menunaikan sholat, sang ayah menjadi imam, sang istri dan anak-anaknya menjadi makmum. Itu sungguh-sungguh sangat indah. Dan disitulah untuk tahun ini kita diajarkan, dan mau tidak mau kita harus melaksanakan itu. Karena inilah pelajaran berharga yang kita dapatkan di Ramadan tahun ini. Salah satunya adalah kita harus bisa berinovatif. Kemudian yang terakhir para pemirsa sekalian, yaitu aktualisasi.
Setelah semuanya itu kita lakukan, kita senantiasa harus bisa mengaktualisasikan diri kita, mengaktualisasikan apa atau ibadah apa yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini ke dalam kehidupan nyata kita. Tentunya orang yang baik itu dia tidak akan berbicara di mana bicaranya itu menyakiti orang lain. Tentunya orang yang baik itu pula tangannya senantiasa akan dijaga agar tidak sampai mengambil hak orang lain, agar tidak sampai menyakiti orang lain. Dan juga seluruh anggota tubuhnya akan diaktualisasikan dalam hal kebaikan. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir kata, semoga Ramadan 1441 Hijriah ini kita jadikan sebagai momen untuk penggemblengan diri kita menuju derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal pada Ramadan ini yang kita dituntut untuk bisa, kita dituntut untuk mandiri. Salah satunya adalah kita dituntut untuk kembali menghafal ayat-ayat suci Al-Quran, karena kita menjadi imam baik bagi diri kita sendiri maupun bagi keluarga kita. Dan semoga Ramadan 1441 Hijriah ini bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pandemi daripada COVID-19 ini segera berakhir dan kehidupan kita bisa pulih seperti semula. Amin amin ya robbal alamin. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.